ulama yang berangkatnya tinggal itu lagi yang berusaha, itu lagi yang bertanya. Dan jangan sampai kita saling bertikai, salah menyalahkan, sesat menyesatkan. Karena memang banyak dalam perkara ulama ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Bahkan tidak hanya sampai di situ, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Haram atau boleh jauh. Kalau dianjurkan dengan tak dianjurkan, sunnah dengan mubah, wajib dengan sunnah, masih boleh lagi. Ini ada yang mengatakan boleh, bagaimana yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan haram. Bukan jauh. Contoh, menurut mazhab Malikiyah, ketika khatib naik di atas mimbar khutbah, tidak dibolehkan sholat haram mutlaqan sholat takbir. Mazhab Syafi'i tidak. Sunnah hukumnya tahiyatul masjid. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina, riwayat dari Abi Daud dalam kitab sunatnya, sholat qabliyah sunnah. Satu mengatakan haram, satu mengatakan sunnah. Jadi tak usah itu tiga-tiga ya. Tampakkan dada pendahulu ini cepat mati ya orang. Maksudnya kalau ketika inilah naik darah nih, hitam, akhirnya sampai melontar-melontar. Innalillahi. Kalau Bapak Ibu langsung innalillahi qalu katanya. Tak qalu bahwa ada qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan. An Huzail bin Fatih bin Asadi radhiyallahu ta'ala anhu arda. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda bersabda, "An-nas arba'atun." Manusia itu ada 4 golongannya. Wal a'malu sittatun. Adapun amal itu 6 golongannya. Yang pertama, wassa'un alaihi fid dunya wal akhirah. Ada manusia itu Allah berikan keluasan baginya di dunia dan keluasan baginya di akhirat. Hasanatun di dunia wa hasanatun di akhirat. Senang hidupnya di dunia, bahagia hidupnya di akhirat. Banyak. Bila dia ada ilmu, dibagikan ilmu. Bila ada dia kekuatan, berbagi dengan kekuatan itu. Bila dia punya harta, berbagi dengan harta itu. Termasuk dalam berkorban itu. Ustaz, saya korban di sini. Adik-adik saya, kakak saya, kakak saya, dibekali itu. Boleh saya kirimkan Ustaz sekilo, 2 kilo untuk abang saya bekali itu. Boleh. Karena pembagian daripada daging kurban itu sepertiga untuk orang yang berkorban dan keluarganya, sepertiga sedekah untuk kaum fakir miskin yang tak mampu, sepertiga sebagai hadiah bagi orang kaya dan jiran tetangga, walau kafir. Walaupun kafir dia dapat bahagian daripada sepertiga sedekah dari zakat itu, dari kurban itu, namanya hadiah. Jadi hadiah itu orang kaya dan yang semisal daripada. Namun kalau ada yang mengatakan tak boleh bagi orang kafir, terserahlah nanti pendapat itu, jangan salahkan yang bolehkah, karena itu beriman saja. Usaha bertikai lagi. Kita bukan darah tinggi karena daging, bukan karena hal haram lah kita bertikai. Karena masalah kita biarkan kita naik darahnya. Tapi kalau kita berhati-hati dalam hukum, itu mesti harus, karena kita melaksanakan agama. Jadi mesti berhati. Jadi ada banyak orang itu. Yang pertama, sholat hidupnya di dunia, sholat hidupnya di akhirat. Mudah-mudahan kita yang akhir ini termasuk dari golongan yang
Konon dia tidak menengok perkara akhirat, cukup dengan perkara dunia saja. Padahal dalam harta kita, wa fi amwalikum wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta kalian itu kata Allah ada hak orang lain. Makanya daging kurban itu jangan dimasak. Pembalian daging kurban itu harus mentah, karena itu hak orang, bukan hak kita. Berbeda dengan akikah. Akikah itu mesti dimasak, itu hak kita. Jadi yang datang itu bagi orang yang kita undang. Akikah itu begitu, itu undang orang, tapi yang mentah kita kasih itu orang Jepang. Itu kan orang Jepang mentah hanya Jepang. Sushi namanya. Orang tahu nama sushi namanya makanan Jepang, tapi sushi kan ada banyak macam. Ada sushi nabati, ada sushi ono, banyak sushi ada. Sushi. Jadi tak boleh mentah karena kita undang orang dan kita kasih orang harus kita layani, makanya mesti dimasak. Kalau kurban itu hak orang lain. Kalau kita masak terus kasih orang lain, mana tahu dia tak suka gulai, dia suka tempe, tak kemakan padahal dia. Kalau suruh dia makan gulai, sementara dia tak suka gulai, dia suka tempe, apakah nanti ini perlu siapa ni pernah begitu? Kalau pernah aku, tak suka masak. Aku tak suka gulai dia. Kalau begitu masak aku tak suka. Itu maksudnya daging kurban itu dibagi mentah, jangan dimasak. Pemasak harus ada pemasakanku. Tapi aku tahu dia suku betul dengan teknik. Oh, itu teknik dengan ini. So aku masak dah. Memang aku tahu dia ni pasti suku ni. Boleh Ustaz? Boleh. Walau nusin sunnah, tapi tak begitu sunnahnya. Tapi boleh. Tak ada masalah. Masalahnya ketika dia masak, yang dibagi sama awak yang bertulang-tulang aja. Ini daging seperti makan itu masalahnya. Kalau dah masak, apa pilih-pilih saja. Jadi tak boleh kita membaginya bagi orang. Tidak disebut bagi sedekah kalau hanya dikasih tulang saja. Dia mesti masukkan daging itu intinya tulang itu surprise. Tulang itu bonusnya. Daging itu seperti itu kalau tulang aja asal penyelenggaraan. Baik. Nah, jadi ada orang itu dilapangkan Allah di dunianya, namun dia disempitkan di kehidupan akhiratnya. Inilah ada orang makfurun alaihi di dunia, wa makfurun alaihi fil akhirah. Allah sempitkan kehidupan dia di dunia, Allah sempitkan kehidupan dia di akhirat. Na'udzubillah. Makanya termasuk daripada yang kami pegang dalam waktu kecil dulu, hidup miskin dulu, hajat. Jadi bapak-bapak ini semuanya yang bukan hidup miskin. Dulu makan, mesingan dulu, bubur, lauknya kecap. Kecap kan pokoknya kalau bubur pertama kali makan itu agak padat buburnya. Udah seminggu bubur dengan lebih banyak air daripada nasinya. Nah itu lagi apa itu? Tapi kata orang miskin awal di dunia, jangan sampai awal miskin di akhirat. Miskin awal di dunia, jangan sampai kita miskin di akhirat. Susah awalnya di dunia, jangan sampai susah hidup kita di akhirat. Semayang itulah berkata baik, silaturahim tak putus, berbagi apa yang ada, mengaji. Maksudnya orang-orang miskin itu mengaji
Kalau kita TV, kita tengok, kita hitung berapa banyak yang ikut FTQ itu yang menjadi juara satu, orang-orang yang paham tafsirnya, hafal Quran rata-rata orang miskin. Saya pernah kaya ada dulu, tapi rata-rata orang-orang miskin tak berada. Kenapa? Karena hidupnya itulah. Agar mereka mendapatkan kejayaan ini. Dan kebanyakan ulama-ulama itu dari orang-orang miskin. Kebanyakan ulama, kalau bukan ulama-ulama kaya, tapi kebanyakan ulama itu dari orang-orang miskin. Ada orang yang disempitkan kehidupan dunianya, udah miskin awak aja hidup. Udah miskin, mulutnya congkak. Udah miskin sombong. Udah miskin tukang hina. Udah miskin tidak perlu sembahyang. Lengkap. Naudzubillah. Udah miskin mengaji tak tahu. Tak mau mengaji. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita macam itu, maka padahal miskin itu harus sabar ya. Sabar kita miskin bu. Sabar kita miskin. Sabar itu bukti sabar itu kita terima ketentuan Allah itu dan kita taati ketentuan Allah itu. Sembahyang tetap, berbagi tetap, kalau ada zikir tetap putus. Solat lima waktu tetap pernah tinggal mengaji siang dan malam. Kalau seandainya kita miskin dan bersabar, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang kaya beramal. Begitu, maka pilihan bukan kalau tak jadi miskin yang sabar, jadi kaya yang beramal. Itu tidak jadi orang miskin tak bersabuk, jadi uang kayu bakhil. Jadi pilihmu, kalau saya kalau sampai ini, kalau saya suruh pilih lah, agak saya jadi orang kaya atau apa? Tak tahu miskin. Tapi katalah, walaupun demikian, kalau dibandingkan antara orang yang mau berbuka cita berminggu-minggu, kita setiap tahun, umrahnya setiap bulan, masjid dibangun, jalan diperbaiki, memang orang kaya dan orang tahu. Ada lewatnya. Kalau dibandingkan dengan orang yang fakir penyala, lebih tinggi derajat fakir yang bersabar. Mana yang pilih silahkan masing-masing saya. Kalau Nabi pilih miskin. Allahumma ahyini miskina. Allah hidupkan aku miskin. Wa amisni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wa hsyurni ma'azuratil masakin. Kumpulkan aku beserta orang-orang miskin. Boleh tidak? Imam Al-Haji itu bagi Pak Haji yang imamnya ada tahu ya tak salah. Kalau dengan ingat imam tak tahu yang buka ini kita tahu ini Tuhan Nabi pun. Aduh Allah maafkan miskin. Maafkan you amin. Maksudnya kabar pada masjid itu tak diperbaiki. Kan kita memperbaiki lagi. Mumpuni di mana Allah bagi miskin Allah. Allah hidupkan miskin. Salah imam bukan salah. Jadi hati-hati. Jangan imam ini penting. Makanya jadi imam itu yang paling utamakan adalah afqahu, yang paling banyak ilmunya. Mohon maaf, bukan yang paling banyak hafalan dan paling bagus bacaan, tidak. Ini derajat yang tinggi adalah yang paling banyak ilmu. Tentunya terkait ini kalau imam Pak Haji mungkin lebih dulu. Kalau tak ada, bahkan yang membawa
menurut apa yang pernah terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sakit, yang menjadi imam itu bukan Ibnu Mas'ud bin radhiyallahu taala anhu, padahal dia sahabat Nabi yang paling jeli hafal Al-Quran. Ibnu Mas'ud dia tahu semua kiraan-kiraan dalam Al-Quran, dia tahu. Sampai Sayyidina Umar pernah marah satu dia jadi imam. Sayyidina Umar tak tahu apa Rasulullah beda-beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau suami saya begitu Pak, bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Alamat kita terundang lagi lumayan. Begitulah kita bacaan Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika jadi imam, lobek menjadi imam, ditarik oleh Sayyidina Umar jatuhnya. Untuk bagi mungkin terbilang akan selesai dengan Umar. Mampu tanpa dibawakan yang menguasai apa lebih hebat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tadi waktu itu waktu Nabi sakit tidak disuruhnya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi imam. Apa lebih hebat daripada Ubay bin Ka'ab? Maka Ubay bin Ka'ab itu saking hebatnya dia dari Al-Quran itu, saking dekatnya dia dengan Al-Quran itu, sampai turun satu ayat khusus diperuntukkan untuk dibacakan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu ketika Nabi mendapat wahyu. Itu dia. Dipanggil oleh Ubay, wahai Ubay, duduk di sini. Aku disuruh Allah membacakan surat ini kepada lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikiina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu khusus untuk saya. Ubay bin Ka'ab. Apalah kata saya wahai Rasulullah, apakah surat ini diperintahkan Allah untuk engkau bacakan kepada sahabat dan engkau pilih aku, atau Allah sorry nama aku? Kalau bacakan surat ini kepada Allah sorry nama aku, atau Allah suruh bacakan kepada sahabat wahai Muhammad, dan engkau pilihlah aku ya Rasul, atau Allah menyuruh disuruh nama aku oleh Allah Taala agar dibacakan surah lam yakun ini. Kata Rasulullah, Allah sabui nama kita. Mendidik air mata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tak mampu bila berdiri sakit kebahagiaan syahdu, karena yang ingat nama yang ingat nama dia bukan Pak Wali Kota. Awak kalau tahu Wali Kota Sarawak apa tanda dia Pak Prabowo? Apa tanda Pak Prabowo? Apa tanda dia di sana? Tahu Prabowo nama awak? Apa sedang? Bagaimana kalau yang tahu ikan, yang tahu yang begitu, yang punya alam semesta, yang menciptakan yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sekarang akan datang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tetap bahagia. Oh ya. Itulah mulianya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tapi ketika dia sakit, tidak disuruhnya Ubay bin Ka'ab menjadi, disuruhlah oleh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa sebabnya? Karena yang paling paham perkara agama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal bacaan untuk saya berbaiknya. Tapi kan dulu dia ulama baca salah dulu. Ya sudah benar tuh, ya sudah benar. Yang namanya ulama paham agama itu pasti dia tahu bukan Al-Quran kuno. Silsilah dalam pembelajaran agama itu yang nomor satu adalah Al-Quran. Kalau ulama itu bukan, kami baru masuk ke perkara yang lain. Baik.
Jadi yang jenis yang ketiga, Allah sempitkan kehidupan di dunianya dan sempit kehidupan akhiratnya. Allah jauhkan kita dari golongan yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang keempat, wa wasa'un 'alaihi fil akhirah maqturun 'alaihi fid dunya. Mereka yang Allah luaskan kehidupan akhiratnya, namun sebelum itu mereka susah-susah hidup di akhirat, di dunia. Sampai kehidupan di dunia, tapi kelak akan Allah berikan kekuasaan. Dan itu sejatinya orang mukmin mesti bersempit-sempit hidup di dunia. Sodap-sodapnya tidur mesti bangun pada subuh. Itu sudah berdua mencucurkan keringat, berbandingkan darah, menguras pikiran untuk mencari rezeki. Banyak duit kita mesti keluarkan zakatnya. Ada duit kita tak sampai kita diajukan, kita sudah mampu kita, diri kita dan keluarga kita mesti buat berhaji. Masuk Ramadan, sedang makan kita, sedang kita makan, mesti kita tahan untuk berpuasa sebulan lamanya. Mesti juga kita memakai waktu untuk membaca Al-Quran. Maka laisa bijawfin shay'un Al-Quran. Orang yang dalam lidahnya, dalam mulutnya tak keluar ayat Al-Quran, al-baitul gharib bagikan rumah yang besar. Mesti juga kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaat Nabi dalam akhirat dan menjadi golongan yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Makanya ada yang mengatakan adunya sijnul ini, bahwasanya dunia ini adalah penjara dalam waktu. Secara kasat mata ya, secara kasat mata memang yang dalam penjara benar. Jangan bilang ini, bukan ini, bukan harus ini. Itulah penjara. Wah, bunuh, masuk, ini. Tahu tak benar? Bangun, sholat subuh. Jangan dulu bagi zakatnya. Kasat mata. Tapi ada orang dia tak merasa dia di penjara karena nikmat baginya adalah taat kepada Allah. Ada orang secara kasat mata memang penjara macam penjara, tapi ada orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dekat waktu ada tunggu dia. Ada berapa sikit yang Bilal, Bilal. Ada Nabi sholat ya Bilal, sunatkan hati kami dengan sholat kepada Bilal. Sunatkan dengan sholat apa saja. Alhamdulillah kita ada orang macam itu. Saya tahu. Ada orang kalau tak jemaah gelisah hatinya, tak cukup. Kalau tak semua jemaah boleh kata seru saja. Soalnya di rumah sendiri kita sayang. Dengan kumpul sama kawan-kawannya bukan masjid ada. Padahal mesti berjalan kaki, mesti memanaskan roda. Nanti ada orang indah suatu menariknya. Dia kalau tak berkorban ya, tak asli ayu. Dia tak berbagi. Sebagian orang melihat itu penjara, sebagian itu nanti senangkan baginya. Ada orang yang dibagi dengan harta dia kalau makan tak dibagi dengan kawannya. Di sini masih kosek. Kosek asal dalam makanan itu. Ada orang yang disampaikan kata-kata ini yang menyinggung 3 hari 3 malam, tapi mesin hatinya salah. Jadi secara kasmata ya, tadi ada orang yang taat itu adalah suatu kenikmatan. Bahkan ada orang yang dia berharap nanti setelah
ya Allah, Allahumma in kunta adzanta li ahadin bis salati fi qabrihi fa'dzan li as-salata fi qabri. Ya Allah, jika Engkau perkenankan seseorang untuk salat di dalam kuburnya, ada Allah perkenankan salat di kuburnya, yaitu para nabi juga dalam kuburnya itu salat. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi hidup di dalam kuburnya dan mereka salat. Kenapa salat seperti nikmatan begitu? Masih ada kewajiban, kalau tak kewajiban bayar. Orang nangis tentang sembahyang, dia kewajiban, dia kewajiban, Tuhan kewajiban, semua itu sembahyang. Memang itulah kalau istilah senang. Kan ini mudah ada semua senang, Pak. Tapi maukah masyarakat kita jemaah haji Indonesia senang? Memang ada hobinya senang, walaupun ada bagi senang. Masalah ini bukan masalah senangnya orang Arab di dalam Saudi. Masalah musik ini sangat yang orang musik ini Arab lah bagi mereka. Jadi ibu-ibu di sana baru dipikiran haji tadi. Ini kan orang berjalan memang aku jauh ibu haji bahagia. Tapi ada orang yang senang. Ada orang senang masak. Udah aku lagi masak. Aku masaknya ini bukan itu. Ada orang senang gantu. Urut ada suatu dia. Itu boleh boleh. Apa baru ada itu. Lama kali banyak ada dulu yang senang beda. Kemudian ikut ngomong. Ya, bisa lagi ya. Ikut. Apa yang salah cuma jadi kata Sayyidina Al-Badari, kalau ada yang Allah engkau perkenankan orang salat di dalam kuburnya, maka izinkanlah aku salat dalam kubur. Ini bukan dari, ini bukan sahabat. Ini namanya dari suku salat. Itulah umat istighfar. Hingga dia meninggal dunia, dua sahabat yang mengangkatlah jenazah yang dimasukkan ke dalam kuburan. Dimasukkan dahan, kalau di Arab ini dalam hati itu pakai bata. Bata itu yang punya dari susu bata ada itu biasa bata. Ketika sudah selesai bata disusun, kata sahabatnya terjatuhlah satu batu bata. Kalau ada susu kan? Terjatuh satu bata. Ketika jatuh satu bata, dia bilang kawan ini tutup lagi. Ra'aytu usalli fi qabri. Ketika badan tutup dari, nampak aku sangat Al-Badari salat dalam kuburnya. Dan melihat itu salat. Maka tatkala aku mengingat doa dua di masjid itu, Allahumma in kunta adzanta li ahadin as-salati fi qabrihi fa'dzan bis-salati fi qabri. Ya Allah, kalau ada yang mengizinkan orang salat di kuburannya, maka izinkan aku ya Allah salat dalam kuburannya. Tapi jangan kita berdoa ya Allah kalau mengizinkan berolahraga senang dalam kubur, mengizinkan lagu setiap pagi olahraga dan berlaku dengan lagu Ayu Ting Ting. Bahaya itu. Jadi ada orang itu yang Allah sempitkan kehidupan dunianya, namun kelak Allah akan luaskan kehidupan akhiratnya. Tapi hebat. Sebab